Shalom fams, apa kabar semuanya? Puji Tuhan, kita ketemu lagi dalam ibadah online service master plan. Tepuk tangan dong. Ya, minggu ini ada sesuatu yang berbeda. Karena apa teman-teman? Minggu ini online service master plan akan ada konsep talk show, relationship talk show yang akan dilayani oleh Kalo Vele Chandra Dinata dengan tema sayang versus bucin. Nah, sebelum kita masuk ke dalam talk show kita, ada pengumuman sedikit dari aku teman-teman. Yang pertama, eHive kita masih dalam bentuk online. Jadi teman-teman yang sudah bergabung ke dalam grup WhatsApp Master Plan, teman-teman bisa pantengin terus grup WhatsApp tersebut. Di sana nanti akan dikirimkan link yang teman-teman bisa langsung klik, lalu teman-teman bisa join ke dalam eHive Master Plan. Lalu yang kedua, untuk teman-teman yang ingin mengirimkan persembahan atau mengembalikan perpuluhan, teman-teman bisa perhatikan, melihat layar kaca teman-teman, akan ada nomor rekening di sana dan ada juga barcode. Teman-teman bisa langsung transfer ke dalam nomor rekening tersebut, lalu teman-teman juga bisa scan barcode yang ada. Lalu untuk pengumuman selanjutnya, minggu depan kita akan dilayani oleh youth pastor kita, Karendi Chandra Dinata, dengan tema Sosmed for Jesus. Nah, bagus nih, kan youth pastor kita pastor Graham. Jadi pas banget nih untuk temanya minggu depan. Lalu yang pengumuman yang terakhir, teman-teman yang mungkin belum ada kegiatan di luar, belum ada aktivitas di luar, teman-teman tetap ya stay at home, jangan kemana-mana, diem-diem aja di rumah udah. Kalaupun teman-teman udah ada kegiatan ataupun ada kuliah, pekerjaan apapun, teman-teman tetap harus mengikuti protokol kesehatan yang ada biar teman-teman tetap sehat, terbebas dari COVID-19. Nah, itu aja pengumuman dari aku teman-teman. Teman-teman siapkan hati kita, pikiran kita untuk fokus masuk ke dalam ibadah kita lebih dalam lagi. Oke, see you. Shalom guys, happy Sunday. Mari kita sama-sama siapkan hati dan pikiran kita untuk sama-sama menyembah Tuhan. Saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa daku erat dalam pelukanmu, menikmati kasih dan indahnya hadiratmu. Hadiratmu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu,
kudusamu Bapa, penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Nikmati kasih-Mu Tuhan. Yang di Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kita sama-sama nyanyi lagu ini dari awal ya. Oh Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Semua kemuliaan dan keagungan tertuju padamu, Tuhan dan Rajaku.
kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Oh, haleluya. Segala kemuliaan bagimu Tuhan, sebab hanya Kau yang layak, hanya Kau yang layak.
Kembali lagi bersama Kisha dan Sabrina. Selamat datang lagi di ibadah online kita. Hari ini kita bakal ngapain nih, Sab? Nah, hari ini kita ada sesuatu yang berbeda karena kita mau ada talk show tentang relationship dengan judul Sayang versus Bucin. Iya, penting banget gak sih buat teman-teman kita yang udah mulai suatu hubungan, dan bahkan buat kita sendiri juga buat mempelajari sebenarnya yang mana sih yang bucin dan yang benar-benar mengasihi. Dan yang pasti yang dilandasi oleh firman Tuhan. Jadi gimana, Sab? Tanpa berlama-lama lagi? Nah, iya, nggak usah lama-lama lagi nih. Udah nggak sabar aku. Ya udah kalau gitu kita langsung invite aja bintang tamu kita di siang hari ini, yaitu ada Kak Lovelia Chandra Dinata. Hai Kak. Oke. Shalom. Shalom, Kisha, Sabrina, dan semua adik-adik SMP. Hai. Kalve. Happy Sunday ya, baik. Happy Sunday Kak. Kalve, Iya. apa kabar selama ini? Selama pandemi ini di Baik rumah banget. kegiatannya apa? Kegiatannya aku jadi ada tambahan status, yaitu sebagai guru di rumah. Oh, iya. Iya, murid iya. Aku jadi anak-anak lagi, jadi dimuridkan lagi sekarang sama guru-guru di sekolah lewat virtual. Jadi ikut belajar ya Kak ya. Ikut belajar, benar. Jangan berhenti belajar, Nah. makanya kan. Udah jadi ibu-ibu, oke, jangan berhenti belajar. Tetap ngulang lagi pelajaran SD. Nah, sama nih Kak, siang ini kita juga mau belajar tentang relationship nih. Pasti udah gak Tentang sabar. cinta ya? Tema kita, iya betul. Tema kita hari ini itu sayang versus bucin. Lagi zaman banget Yang tuh. bucin. Iya, nih lagi viral nih di media sosial Iya, soal iya. bucin. Nah, kan lagi hits banget nih Kak istilah bucin atau budak cinta. Nah, menurut Kak Love sendiri, apa sih arti budak cinta itu? Sebenarnya istilah budak cinta kayak udah dari zaman tahun berapa ya? 90-an tuh yang pas zaman lagu Britney, I'm a slave for you. Ya kan, itu udah dari jadul banget. Tapi nama itu budak cinta kayak lagi mencuat lagi sekarang. Nah, budak cinta ya seperti kita ketahui bersama, dari kata itu ada budak. Jadi sebenarnya ada perbudakan di dalamnya, tapi ironisnya atas nama cinta. Makanya seakan-akan ini kayak hal yang wajar, karena boleh dong, namanya juga orang sayang. Kita melakukan segalanya buat yang kita sayang gitu kan. Nah, tanpa sadar kita tuh salah mengartikan arti kata cinta itu sendiri. Yang mesti dibenarkan dari awal itu juga kita mesti redefine nih arti cinta itu apa. Karena kan kalau budak cinta, kita menghambakan diri kepada cinta nih. Karena di dalam budak cinta ada konotasi negatif kan, ada kekangan di situ, terus ada keterpaksaan, ada pemanfaatan di sana, tapi atas nama cinta. Makanya kita mesti tahu cinta itu sebenarnya apa sih. Dan yang kalau kita semakin belajar firman Tuhan, kita jadi tahu bahwa cinta itu ternyata bukan sekedar perasaan, tapi cinta itu adalah pribadi, yaitu Tuhan sendiri. Karena Tuhan bilang, for God is love. Jadi kita mesti tahu cinta itu sebenarnya adalah Tuhan sendiri. Tapi karena dosa udah masuk ke dalam dunia, kita semua udah melenceng dari hal yang benar, jadi semua jadi salah. Kita malah menghambakan diri kepada yang bukan seharusnya kita menyerahkan diri kita atau menghambakan diri kepadanya. Dan kalau di luar Tuhan, karena kan udah manusia jatuh ke dalam dosa, jadi kita malah diperbudak sama yang lain. Yang seharusnya kita menyembah Tuhan, menghambakan diri kepada Tuhan, kita malah kepada yang lain. Dan di luar Tuhan tuh nggak ada yang namanya kebebasan. Kita semua pasti memang diperbudak kalau di luar Tuhan. Itu sih, jadi kita jangan sampai salah mengartikan arti cinta itu sendiri. Ya, di luar Tuhan nggak ada kebebasan, nggak ada kemerdekaan, semuanya perbudakan. Dan kenapa sih Tuhan tuh sebenarnya nggak pengen kita jadi bucin-bucin itu sendiri gitu, karena kan seharusnya kita memang diciptakan sebagai penyembah, kita memang diciptakan sebagai penyembah tuh. Makanya buktinya dari setiap dari kita pasti adalah yang mengedor seseorang atau sesuatu, entah itu kita adore pacar kita, adore idola kita, adore hobi, apapun yang kita anggap berharga, itu artinya kita sedang mengedor
hal tersebut atau orang tersebut. Karena kita memang diciptakan untuk jadi penyembah. Nah, senangnya nih ya, kalau di dalam Tuhan, kalau kita benar-benar menyembah Tuhan, kita bisa baca di 1 Petrus 2 ayat 16, dibilang gini, hiduplah sebagai orang merdeka, dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka, tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Jadi kata Tuhan, dibilang apa? Hiduplah sebagai orang merdeka, yaitu hidup sebagai hamba-hamba Allah. Dan ini bahagianya kalau kita hidup sebagai hamba Tuhan, seharusnya bukan budak cinta ya, budak cinta yang lain, tapi kita cintanya adalah Tuhan sendiri. Dikatakan bukan budak sebenarnya, dibilang hamba cinta, itu hamba Tuhan sendiri. Kita dibilang kita orang-orang merdeka. Dan dibilang apa? Jangan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka. Percayalah, di dalam budak cinta itu pasti ada kejahatan di dalamnya. Seperti keegoisan, terus ketidakkudusan di dalam budak cinta itu tuh. Makanya jangan kita mengatasnamakan budak cinta, maksudnya atas nama cinta, kita jadi diperbudak, sebenarnya kita sedang menyelubungi kejahatan-kejahatan di dalam sana. Tapi Tuhan mengajak kita untuk hidup merdeka, karena kita memang udah dimerdekakan kan. Tuhan memerdekakan kita dari dosa, dari maut untuk selama-lamanya, dan jangan lagi kita menghambakan diri kepada hal yang lain. Padahal kita semua udah dimerdekakan gitu. Jadi hiduplah sebagai orang merdeka. Orang merdeka itu apa sih? Yaitu sebagai hamba-hamba Tuhan. Jadi lawannya bukannya budak cinta yang salah, tapi cinta yang benar itu adalah Tuhan sendiri, dan kita memang harusnya menghamba kepadanya. Itu. Jadi jangan sampai salah lagi mengartikan cinta, karena kalau kita salah mengartikan cinta, itu pasti akan berefek ke segalanya, termasuk kita jadinya malah jadi bisa endingnya jadi bucin. Setuju Kak, keren. Nah, jadi sebenarnya bucin itu nggak cuma dalam relationship juga berarti Kak. Jadi kalau kita mengizinkan diri kita diperbudak sama hobi, sama sesuatu, ya itu kita udah bucin juga ya Kak. Nggak harus punya pacar terus jadi bucin. Tapi kalau kita pun mencintai sesuatu, barang, bahkan hobi secara berlebihan, namanya kita juga jadi bucin ya Kak ya. Kita lagi sedang diperbudak olehnya ya kan. Ya betul. Oke, Kak, tapi kan kita lagi, itu aku setuju banget sama yang Sabrina ngomongin, tapi kita balik lagi ke tentang relationship nih Kak. Buat yang udah punya hubungan nih, kita mau tahu dong Kak, apa aja sih indikasi atau tanda-tanda sebuah hubungan yang bucin? Siapa tahu kita nggak sadar gitu kalau kita bucin. Benar, soalnya seringkali ini kita ditipu ya sama atas nama cinta tadi. Kita udah sedang menjalani bucin itu sendiri tapi nggak sadar gitu kan. Nah, indikasinya aku nggak mau asumsi, aku paling nggak suka asumsi. Balik lagi aku pasti akan balik lagi ke firman Tuhan. Dan kalau kita lihat dari firman Tuhan, kisah bucin itu ada pada kisah apa yang kita ketahui bersama, yaitu kisah Simson ya kan. Simson dan Delilah itu adanya di Hakim-Hakim 16, dimulai dari ayat 4, di judul Simson dan Delilah. Jadi dari kisah itu kita langsung lihat banget sebuah kisah perbucinan yang kalau kita bacanya pasti kita akan ngerasa, aduh Simson, bodoh banget sih Simson gitu, kok mau-maunya dipermainkan sama Delilah sampai akhirnya berujung kepada kematiannya sendiri ya kan. Kita bisa sebagai orang luar, kita bisa melihat bahwa itu hal yang bodoh. Tapi menyedihkannya memang mungkin sebagai Simson kita nggak sadar itu kita sedang diperbudak olehnya ya kan. Karena yang ciri-cirinya nih, yang pertama kalau kita belajar dari kisah Simson dan Delilah itu, ciri-ciri dari perbucinan itu adalah yang pertama ada ignorance di situ. Ya kan, karena kalau kita tahu orang tuanya Simson mengharapkan Simson itu bersama dengan orang yang sesama orang Israel. Tapi Simson nggak peduli sama itu semua, padahal itu bukan cuma kehendak orang tuanya, tapi itu juga perintah Tuhan supaya kita tidak bercampur dengan orang-orang yang tidak percaya kepada Allah Israel, ya kan? Tapi Simson nggak mengindahkan itu, dia nggak peduli, ada ignorance di situ, dia nggak peduli apa kehendak Tuhan, apa kehendak orang tuanya. Nah, itu juga sih jadi
tanda-tanda indikasi perbucinan ini, kita dalam menjalani setiap hubungan, kita mengindahkan nggak sama apa yang Tuhan mau, apa yang orang tua kita itu rindukan. Pastinya aku yakin setiap orang tua merindukan yang terbaik untuk anaknya. Dan dalam hubungan itu kita udah mengenalkan kepada orang tua belum? Apa pendapat orang tua tentang pasangan kita? Terus dengan komunitas juga, karena aku percaya komunitas yang sehat itu pasti akan sungguh-sungguh mengasihi kita, memikirkan yang terbaik untuk kita dan mendoakan yang terbaik buat kita. Kalau kita di dalam komunitas yang sehat, komunitas rohani seperti aku tahu banget master plan kayak gimana, aku bisa bilang bahwa master plan itu adalah lingkungan yang sehat di mana kita bisa bertumbuh, di mana kakak rohani kita itu sungguh mengasihi kita, memikirkan untuk kebaikan kita. Jadi kalau kita tahu persis komunitas kita itu mengasihi kita harus dengar-dengaran sih sama apa yang mereka, nasihat dari mereka tentang hubungan kita masing-masing. Dan aku berharapnya pacar kita ya pastinya dikenalkan pastinya dengan orang tua, dengan komunitas, dan jangan sampai ada ignorance ya di dalamnya. Jadi kalau sampai kayak ada pendapat orang tua yang kok dia kayak gini ya, itu kita jangan sampai ignorant akan hal itu. Dan pastinya jangan ignorant pada apa yang Tuhan tuntun di dalam hubungan kalian. Ya, tanyain dulu dari awal, terus di sepanjang hubungan juga tetap biarkan Tuhan yang memimpin, jangan ignorant kepada pimpinannya Tuhan. Karena itu dia indikasinya, satu, kita ignorant, kita nggak peduli sama tuntunan Tuhan, bisa melalui orang-orang di sekitar. Terus yang kedua, since di dalam perbudakan itu ada master, ya kan, since there's master and slave, ada yang memperbudak dan ada yang diperbudak. Jadi di dalam situ ada manipulation di dalam hubungan yang bucin tadi. Ada yang menjadi masternya gitu, seperti kalau kita lihat di kisahnya Simson Delila di ayat Hakim-Hakim 4 ayat 16 dikatakan gini, lalu setelah perempuan itu berhari-hari merengek-rengek kepadanya dan terus mendesak-desak dia, ia tidak dapat lagi menahan hati sehingga ia mau mati rasanya. Kebayang nggak, maksudnya di dalam hubungan yang satu tuh nge-push terus, entah lewat ambekan, karena kan kita bisa memaksa seseorang bisa dengan dua cara ya, bisa dengan marah supaya dia mengikuti apa yang kita mau, bisa juga dengan buayan, jadi manja gitu loh, ngambek kayak gitu lah, yang satu marah, yang satu maksanya dengan gitu kan ya. Ternyata itu juga salah satu cara untuk memanipulasi dengan ngambek-ngambek itu. Ya jangan sampai di dalam hubungan tuh ada pihak yang selalu kemauannya mau diturutin gitu. Kalau enggak ngambek, kalau enggak marah gitu kan. Jadi itu sih tanda-tandanya bahwa ada satu pihak yang selalu mau keinginannya dituruti tanpa mendengarkan untuk kebaikan bersama, tanpa mau mendengarkan pendapat dari pihak yang satunya, lalu juga bukan buat kebaikan bersama tapi untuk keegoisan sendiri, apa yang dia rasa menguntungkan bagi dia. Itu ada manipulasi ya. Terus yang ketiga ada stupidity. Jadi kita bisa lihat di sini kan Simpson kayaknya bodoh banget ya, so stupid gitu. Udah perhamba, diperbudak, tapi dengan rela mau diperbudak olehnya gitu kan. Jadi karena ada master and slave, jadi si slave ini yang diperbudak itu memang rela-rela aja diperlakukan kayak gitu, karena dia balik lagi kayak saling memberi makan. Dia juga pokoknya merasa aku maunya sama dia, pokoknya sama dia, kayak Simpson kan gitu kan, nggak peduli apa kata Tuhan, apa kata orang tuanya, pokoknya aku maunya sama dia. Dia jahatin aku, dia udah membuat aku misalnya tidak berjalan dalam kekudusan, tapi aku maunya dia gitu. Jadi dua-duanya sebenarnya melakukan hal yang bodoh, dan itu sebenarnya malah menghancurkan dirinya sendiri seperti Simpson. Jangan sampai kita tuh sebenarnya dibodohi tapi entah nggak sadar atau rela melakukannya, karena balik lagi karena kita sebenarnya egois, memikirkan diri sendiri, apa yang kita mau itu yang kita harus mendapatkannya gitu guys. Jadi itu ada 3, dan yang terakhir ciri-cirinya adalah sifatnya
destruktif, jadi menghancurkan. Tiap hubungan yang toksik, yang bucin kayak gitu, pasti sebenarnya itu sedang saling menghancurkan. Dan ironisnya di sini Simpson malah bahkan membuat dia sampai hidupnya berakhir karena hubungan yang toksik itu. Jangan sampai panggilan kita pun, panggilan Tuhan yang begitu besar atas kita, jadi mati karena kita salah memilih dan melakukan hubungan itu dengan perbucinan tadi. Jadi kita malah menghamba kepada orang yang salah, yaitu pacar kita sendiri. Padahal itu menjauhkan panggilan kita, malah merusak diri kita sendiri. Itu indikasinya ya guys. Jadi ada 4. Tadi apa? Ignorance, manipulatif, terus ada stupidity di situ, dan destruktif sifatnya. Ada 4 hal itu tadi tuh indikasinya dari hubungan yang bucin. Semoga kita bisa sama-sama saling introspeksi apakah hubungan yang sedang kita jalani sekarang itu dalam hubungan yang sehat, atau tanpa sadar kita lagi jadi bucin. Jangan sampai ya guys. Iya Kak, berarti kita kan udah tahu nih ya indikasinya sama tanda-tandanya apa. Terus balik lagi ke poin yang pertama, berarti kita harus mulai untuk dengerin apa maunya Tuhan, bahkan apa maunya orang tua kita juga, sama komunitas kita juga, kakak rohani, karena kan mereka kan bisa dipakai Tuhan juga ya Kak buat ngasih tahu kita pastinya. Betul banget. Nah, tadi kan sempat disebut tuh sama Kak Lover, kalau dalam hubungan yang bucin itu pasti ada pihak yang diperbudak dan ada pihak yang memperbudak. Nah, kalau menurut Kak Lover nih, apa sih yang melatar belakangi pihak yang memperbudak itu, dan apa juga yang melatar belakangi pihak yang mau diperbudak itu? Gitu. Tadi aku udah sempet bilang juga tuh, Rin, bahwa sebenarnya masing-masing tuh menjalani hubungan itu di dalam keegoisan masing-masing. Jadi bahkan pihak yang diperbudak pun, itu dia sedang mengutamakan kepentingan dirinya sendiri juga. Karena seperti Simpson, artinya dia tuh walaupun diapain aja, rela deh pokoknya aku harus sama dia. Berarti itu kan sedang menjadi orang yang egois. Apa yang dia mau itu harus kesampaian. Mungkin dia hubungan gak sehat, udah diapa-apain gitu ya sama pasangannya. Padahal kan kita nggak seharusnya berlaku demikian. Tapi dia tetap ya udah nggak apa-apa, pokoknya soalnya maunya sama dia gitu kan. Dan kenapa penyebabnya ada yang memperbudak dan diperbudak gitu ya. Dua-duanya jawabannya balik lagi ke motivasinya dia. Penyebabnya adalah penyebab dia pacaran itu apa? Jadi kalau ditanya penyebabnya bisa bucin apa sih? Yang dipertanyakan adalah penyebab kamu pacaran apa? Udah motivasinya, penyebab dari kamu menjalani hubungan itu karena menjalaninya untuk Tuhan dan bersama Tuhan belum? Kalau motivasinya, penyebab kamu pacaran itu cuman supaya biar aku punya pacar dong, karena malu aja kalau aku nggak punya pacar. Kalau punya pacar kan enak, bisa ada yang ditelepon, bisa ada yang sayangin aku, bisa ada yang macem-macem yang dia pikirin, apa yang bisa dia dapat dari pacaran. Itu bukan Tuhan alasannya, dan artinya itu dia penyebabnya kenapa bisa ada yang memperbudak dan diperbudak, karena alasan yang salah juga dari dia memulai sebuah hubungan. Alasan yang salah akan menyebabkan langkah-langkahnya pun salah, dan tujuannya pastinya salah, karena alasannya juga udah salah. Dan kalau kita belajar lagi, di luar Tuhan, kata Tuhan, di luar aku, engkau tidak bisa berbuat apa-apa. Jadi penyebab kita bisa ada memperbudak dan diperbudak karena kita sama-sama hidup di luar Tuhan. Mungkin udah Kristen sih ya, udah percaya katanya, tapi kita nggak sungguh-sungguh kata Tuhan melekat kepadaku. Karena kalau kita pelajarin itu di luar aku engkau tidak berbuat apa-apa, itu di dalam perikop pokok anggur yang benar. Jadi artinya benar-benar harus melekat, karena ada yang seakan-akan menempel tapi dia nggak bertumbuh, nggak berbuah karena sebenarnya dia nggak melekat gitu. Jadi penyebabnya karena artinya kita sedang berjalan di luar Tuhan, karena Tuhan bilang memang di luar aku engkau tidak bisa berbuat apa-apa, termasuk menjalani hubungan pun, menjalani hubungan yang sehat, hubungan yang baik, kita nggak akan bisa, kita tuh nggak punya kemampuannya sama sekali guys buat menjalin hubungan yang sehat.
Nggak ada satupun dari kita yang punya kemampuannya, termasuk aku sendiri. Aku ngerasa banget saat aku dulu menjalani hubungan sama Kak Kristo, itu benar-benar Tuhan yang jagain. Kalau enggak, kita pasti bisa aja jatuh. Tapi aku merasa banget Tuhan tuh jagain sedemikian rupa dengan pemuritan, dengan firman Tuhan yang kita baca sendiri. Terus kita juga mau memuridkan yang lain, sampai dengan cara itulah Tuhan tuh menjaga kita. Jadi kalau dibilang, mungkin nggak kalau yang dengan latar belakang misalnya keluarganya dulu broken misalnya gitu, yang menyebabkan tuh sifatnya dia jadi diperbudak sama cinta. Kan ada yang kayak gitu ya, karena yang berasal dari broken home biasanya. Katanya nih gini, stigmanya gini, kalau dari broken home nanti pacarannya nggak benar. Terus nanti kalau udah pacaran nggak benar nih, nanti pasti kata-katanya menyalahkan, soalnya aku dari keluarga yang broken sih, jadi aku having broken life gitu. Jadi menyalahkan itu. Padahal kalau kita tahu hal itu nggak bisa disalahkan. Mungkin itu bisa jadi pemicu, tapi itu bukan jadi standar. Kalau yang broken pasti akan having the broken life gitu. Itu bukan standarnya, karena di dalam Tuhan yang lama itu sudah berlalu. Kalau udah ciptaan baru, nggak peduli dia dari broken home, nggak perlu, bahkan anak baik-baik juga dari keluarga baik-baik, kalau di luar Tuhan dia bisa aja having relationship tuh yang sangat toxic, terjerembab dalam budak cinta, itu bisa aja gitu. Jadi jawabannya bukan karena sekedar latar belakang keluarga, tapi jawabannya karena masih hidup di luar Tuhan. Itu sih yang menyebabkan kita memperbudak dan diperbudak atas nama cinta. Jadi penting banget ya buat kita tuh hidup di dalam Tuhan, karena dia sumber segalanya, sumber kasih buat kita nanti menjalani hubungan itu dengan kasih yang benar ya Kak, jadinya nggak bucin deh. Iya. Betul. Sama balik lagi ke motivasi awalnya juga ya Kak, berarti memulai pacaran itu, memulai hubungan itu apa? Karena ya benar sih, semua harus dipenuhi oleh kasih Tuhan, semua harus dipenuhi oleh pribadi Tuhan dulu di dalam hidup kita, dalam hati kita, baru kita bisa benar-benar menjalani hubungan yang emang di standarnya Tuhan gitu, emang di kehendak Tuhan, yang bukan buat diri kita lagi, tapi buat kemuliaan Tuhan gitu. Iya. Nih Kak, makanya selalu kita tanya kakak-kakak rohani, selalu encourage adik-adik kita untuk kalau kalian belum pacaran, nggak usah terburu-buru pengen pacaran gitu. Harus benar-benar siapkan diri dulu bersama Tuhan dan nikmati kesinggelan kita bersama Tuhan. Pastikan kita tuh udah ngerti banget bahwa kita tuh udah sangat dikasihi, sampai kita tuh nggak merasa bahwa aku butuh cinta nih, aku masih perlu banget disayang. Yes, emang setiap orang perlu disayang. Itu emang kebutuhan dasar manusia. Kita memang sangat banget perlu disayang, dan itu harus kita ketahui. Kita tuh udah sangat amat disayang sama Tuhan sendiri. Jadi jangan lagi kita mengais-ngais rasa kasih sayang dari pribadi yang salah. Kebanyakan pastinya dari yang dikatakan pacar. Kita merasa kalau punya pacar kita akan enak dapat kasih sayang, padahal sebelum kita punya pacar pun, kalau kita menyadari kita udah berlimpah dengan kasih sayang. Makanya pentingnya di kesinggelan kita, manfaatkan waktu untuk lebih lagi mengenal Tuhan, lebih lagi masuk di dalam kasih-Nya Tuhan. Kita jadi tahu, ya ampun Tuhan, aku udah disayang banget ya sama Tuhan. Dan dari kesadaran itu kita dipenuhi sama kasih Tuhan. Kasih Tuhan itu pasti akan mengalir, akan meluap dari yang udah di dalam, pasti akan keluar. Dan ketika itulah baru kita siap menjalani hubungan bersama orang lain. Kalau enggak, kita akan mengais cinta dari yang lain. Dan kita pun, kalau kita nggak punya kasih itu sendiri, kita nggak akan bisa memberikan apa yang kita nggak punya. Akhirnya kita jadi mengasihi dengan cinta yang salah. Balik-balik lagi cinta yang egois. Gitu sih. Jadi kayak itu ya, kayak yang biasa udah diomong-omongin gitu ya, yang ilustrasi sama-sama kosong gitu, air. Jadi nanti kita cuma saling satu kasih ini, semuanya pasti ada yang kayak drain gitulah, apa sih bahasanya? Makin kosong. Capek sendiri gitu ya, karena emang dua-duanya kosong dan dua-duanya sama-sama minta buat dipenuhi gitu. Oke Kak, kita ke pertanyaan selanjutnya ya Kak. Kalau di dalam kekristenan itu kan kasih itu kan identik dengan berkorban kan Kak. Tuhan kita sendiri kan
Tuhan Yesus sendiri kan karena kasihnya buat kita kan dia berkorban di atas kayu salib untuk kita kan Kak. Nah, namun kadang orang itu nggak bisa bedain nih Kak dalam suatu hubungan kalau misalkan dia itu sedang berkorban atau sebenarnya dia lagi dijadikan bucin oleh pasangannya. Nah itu kan bahaya banget kan Kak, lagi dibucinin tapi kita ngertinya kayak enggak, gue tuh berkorban buat dia, gue tuh bukan bucin. Itu yang Tuhan suruh kan, love is patient, love is kind, dan lain sebagainya gitu kan. Nah Kak, apa sih batasan kasih yang berkorban sama kasih yang bucin? Oke, batasannya ya. Kan ini tadi rela berkorban ya Syah ya. Berarti rela berkorban itu bukan artinya mengorbankan diri sendiri, mengorbankan yang lain seperti mengorbankan orang tua, terus keluarga, ya kan, orang-orang yang sungguh mengasihi kita, dan yang pastinya bisa jadi mengorbankan Tuhan itu sendiri. Ya kan, rela berkorban sama mengorbankan itu hal yang beda ya kan. Rela berkorban dengan mengorbankan itu kita jadi mengorbankan yang lain, entah bahkan bisa mengorbankan diri kita sendiri dan juga mengorbankan Tuhan bahkan. Makanya ada yang orang demi pasangan hidup tapi mengorbankan Tuhan, jadi meninggalkan Tuhan Yesus. Banyak banget kejadian kayak gitu kan. Apakah itu namanya rela berkorban demi cintanya kepada manusia? Tapi kita beda iman nih. Aku rela berkorban buat kamu. Ya, aku rela deh. Aku pindah agama karena aku ikutin kamu. Karena aku rela berkorban apapun buat kamu. Ya kan? Itu namanya mengorbankan yang lain, bukan rela berkorban. Nah, rela berkorban yang sesungguhnya artinya itu sebenarnya kita tuh melawan kedagingan diri kita sendiri. Kita yang egois, kita yang maunya menang sendiri, apa aja yang kita mau itu pengennya kita dapat. Tapi yang namanya rela berkorban tuh kita rela untuk nggak berlaku egois lagi, ya kan? Rela untuk apa yang kebaikan untuk bersama, bahkan kebaikan untuk dia lebih daripada untuk kebaikan aku, gitu loh. Jadi lebih ke rela berkorbannya mengikis kedagingan kita, keegoisan kita, untuk jadi semakin disempurnakan seperti yang Tuhan mau. Untuk jadi orang-orang yang nggak lagi mementingkan diri sendiri. Tentang itu sebenarnya rela berkorban. Jadi kalau kita tahu batasannya, kalau kita melakukan sesuatu tapi jadi malah mengorbankan diri kita sendiri, mengorbankan orang-orang yang sayang sama kita, artinya itu bukan rela berkorban. Tapi kita sedang diperbudak oleh cinta itu. Dan pembatasannya nggak lain adalah firman Tuhan sendiri. Kita bisa tahu sampai sebatas mana batasannya, karena Tuhan bilang dengan apa seorang muda menjaga kelakuannya bersih, dengan menjaganya sesuai dengan firman Tuhan. Jadi apapun itu filternya, pembatasnya, itu apakah sesuai dengan firman Tuhan atau enggak. Jangan sampai kita atas nama pengorbanan terus kita melawan apa yang ada di firman Tuhan, ya kan? Jelas kita tahu itu bukan kehendak Tuhan. Itu sih guys, kita benar-benar harus cerdik ya, harus punya hikmat. Jangan sampai hikmat dari Tuhan pastinya, jangan sampai kita salah ngerti tentang rela berkorban itu, terus rela diapain aja gitu kan, bukan itu kan artinya gitu. Semoga bisa lebih jelas ya. Berarti kita harus tahu firman Tuhan juga, jadi kita tahu batasannya. Kalau kita nggak tahu firman Tuhan, kita nggak tahu batasannya apa. Benar. Pentingnya kita mengenal firman Tuhan, terus di dalam firman Tuhan, karena ya itu di dalam aku, di luar aku engkau tidak bisa berbuat apa-apa. Cuma di dalam Tuhan aja kita akan terhindar dari yang namanya toxic relationship, perbucinan itu. Kalau kita benar-benar tahu persis apa kehendak Tuhan dan semuanya tertulis di sini. Gitu guys, semangat mengenal Tuhan sama-sama di Master Plan ya. Nah, pertanyaan selanjutnya nih Kak, dari tadi kan kita udah bahas tuh tentang bucin. Nah, bucin tuh ternyata salah satu hubungan yang toksik juga ya, hubungan yang nggak sehat pastinya ya. Dari tadi kita udah bahas. Iya, itu juga tuh ya, kata-kata toxic relationship. Iya, nah gimana nih Kak caranya kalau kita udah terjebak dalam hubungan yang toksik, yang udah nggak sehat tuh gimana caranya buat kita keluar dari hubungan yang salah itu, dari hubungan yang udah toksik itulah atau bucin? Di mana-mana hubungan pasti melibatkan dua pihak ya kan, dua orang di dalamnya. Jadi kalau yang satu menyadari kalau ini kita nggak bisa nih begini terus,
Karena Tuhan juga, kenapa Tuhan sangat gak menghendaki kita di dalam perbucinan itu? Karena itu buat kebaikan kita sendiri kan guys, yang aku bilang kita dipanggil untuk panggilan yang besar. Tapi kalau kita malah menghancurkan panggilan Tuhan yang sebegitu besarnya dengan kehendak kita sendiri, yang mau-maunya kita sendiri, malah Tuhan gak menginginkan itu karena dia sangat mengasihi kita gitu. Nah, kalau kita menyadari kita di dalam hubungan yang toksik, kita ngomonglah ke pasangan kita, karena kan hubungan itu kan 2 orang, harus dibicarakan, dan kita mesti lihat nih tanggapan dia gimana. Apakah dia juga punya kerinduan yang sama kayak kita, menyadari bahwa itu juga salah. Karena ada kan yang nyaman sama hubungan itu, karena biasanya si master ini yang memperbudak pastinya nyaman dengan keadaan itu, karena merasa dia mau aja aku gituin kok, diapain aja juga rela kok gitu kan. Jadi dia mungkin nyaman. Tapi kalau kita lihat pasangan kita itu nggak pengen berubah, merasa itu nggak apa-apa gitu, itu emang nggak apa-apa lah, berarti artinya dia nggak mengindahkan Tuhan dalam hidupnya. Ya kamu pilih mana? Pilih dia atau pilih Tuhan, ya kan? Sedangkan Tuhan tuh hanya menginginkan yang terbaik buat kita. Sedangkan pasangan yang toksik, sebenarnya dia sedang egois dan hanya mementingkan dirinya tanpa mengasihi kita dengan sungguh-sungguh. Kita pilihlah, mau pilih orang yang sungguh mengasihi kita atau yang bilangnya mengasihi kita, tapi padahal sedang menghancurkan kita. Dan itu hubungan kan 2 orang, butuh kesepakatan dari berdua. Kalau kamu udah kemukakan apa yang jadi kerinduan kamu untuk keluar dari hubungan yang toksik ini, kita mulai berjalan bersama Tuhan, mulai lagi dari awal bersama Tuhan. Kalau dia nggak mau, ya pilihan ada pada kita lagi. Seperti yang aku bilang, kau milih orang yang sungguh-sungguh mengasihi kamu, yang sudah tahu persis dia memberikan hidupnya, seluruh hidupnya mati di atas kayu salib ganti kita, atau buat orang yang bahkan sebenarnya sedang menjerumuskan dan memanfaatkan kita. Kita pilih sendiri, dan kalau dia udah nggak bisa, kata-kata terbaik ya adalah, caranya adalah putus. Ya kan, kalau dia memang nggak mau diajak untuk berjalan bersama Tuhan, artinya kita udah nggak sevisi lagi, udah nggak satu arah lagi. Kayak hubungan itu kayak anggapannya dalam perahu, ya kan? Kalau dalam perahu mau ke arah mana? Nggak mungkin kedua arah, ya kan? Mau arahnya berbeda, harus satu arah. Kalau arahnya beda, artinya kita nggak bisa dalam satu perahu. Ya udah, mendingan putus. Kalau dia memang dibicarakan dari awal, dia nggak mau ikutin apa yang Tuhan mau, ya udah, mendingan putus. Itu benar-benar, percayalah deh, itu akan jadi keputusan yang paling akan kamu syukuri nantinya di kemudian hari. Itu kalau kita bersama orang yang tetap toksik ya, dan dia nggak mau diajak untuk berjalan bersama Tuhan. Ya semoga kalau setelah dibicarakan lalu ada kesadaran dari keduanya, ada pertobatan dari keduanya, karena kesadaran aja nggak cukup kan, butuh ada sikap nyata, yaitu pertobatan yang tadinya berjalan ke arah yang salah, hubungannya di dalam ketidakkudusan, tapi selama pertobatan itu hadir, ada, dan mereka benar-benar mau berjalan bersama Tuhan, kali ini nggak ada lagi tuh yang namanya main-main di ujung jurang ya kan, pacaran di tempat gelap, udah nggak ada lagi, udah mulai yang baru bersama Tuhan, ya baru itu bisa berjalan lagi, dimulai dari nol, kayak di pom bensin ya kan, gitu. Dari nol ya. Awal, kalau dia nggak mau, asli mendingan putus. Nah, berarti kita harus berani berkata tidak ya sama hubungan yang toksik, sama bucin-bucin gitu. Kita harus say no dan meninggalkan kalau memang dia nggak mau berubah ya dari hubungan yang salah itu. Kak, pesan kata dong ya untuk anak muda yang sedang menjalin hubungan. Udah di spoiler tadi pertanyaannya. Kayak gitu. Ya, pokoknya di hubungan yang toksik itu pasti kan, dimana toksik itu kan beracun ya, termasuk bucin juga di dalam hubungan yang toksik itu tadi ya kan. Dan nggak ada satupun di mana tempat yang beracun itu bisa ada buah di sana ya kan, namanya racun tuh pasti mematikan, nggak ada pertumbuhan pastinya. Sedangkan Tuhan merindukan kita tuh berbuah banyak, dan buahnya itu tetap. Jadi kalau kita dalam pelayanan misalnya gitu ya, Tuhan tuh walaupun Tuhan gak mencari pelayanan kita, tapi Tuhan kan mencari hati kita yang melayani, hati kita yang mengasihi. Dan di dalam pelayanan seharusnya hati kita pun didasari dari hati kita yang mengasihi Dia.
Jadi kalau dari dalam pelayanan tapi kita masih punya hubungan yang toksik gitu ya sebenarnya, karena sedihnya gitu suka banyak yang dua dunia kan guys, kayak pelayanan jalan terus tapi hubungan yang dia jalani itu sangat toksik, tidak berjalan dalam kekudusan segala macam, itu terlalu banyak sedihnya cerita kayak gitu. Padahal di dunia pelayanan loh gitu kan, Tuhan tuh nggak menghendaki kayak gitu, karena nggak ada artinya segala pelayanan kita. Yang Tuhan mau kan buah kita tuh benar-benar buah kita tetap. Yang Tuhan mau kita tuh berbuah dan berbuah. Sedangkan di dalam hubungan yang toksik itu nggak akan ada hal yang bisa yang baik didapat darinya. Apalagi buah-buah tuh nggak akan, karena toksik kan mematikan. Ya, nah jadi dalam kita nih, buat pesan aku buat adik-adik aku di master plan, entah kalian misalnya masih single ya, jangan sampai kalian coba-coba untuk masuk ke dalam hubungan yang tanpa tanya Tuhan dulu dari awal. Mendasari hubungan kalian dari apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan suka, bukan apa yang kita suka. Itu kalau kita masih single. Tapi buat yang masih pacaran, jalanilah itu benar-benar bersama Tuhan kalau kita merindukan hidup yang berbuah seperti Tuhan merindukannya. Biar kita dipakai lewat pacaran kita, dipakai untuk kemuliaan Tuhan. Dan kita rindu untuk masa depan kita, pernikahan pun sungguh-sungguh bisa berbuah, memberkati banyak orang. Pertama memberkati diri kita sendiri dulu, dari pernikahan kita punya pernikahan yang bahagia, dan bisa bawa berkat buat orang lain. Artinya kita harus hidup berjalan bersama Tuhan, dimulai dari pacaran, dan sampai nanti ke pernikahan. Ya, aku mau bawa kalian ke Yohanes 15, ini ayat terakhir. Yohanes 15 ayat 15 sampai 17. Boleh dibuka Alkitabnya. Masih di perikop yang tadi ya, tentang pokok anggur yang benar, tapi ini dimulai dari ayat 15. Ya. Siapa yang mau bacain? Apa aku bacain aja ya? Ayat terakhir ya. Oke, aku bacain. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba. Ini so sweet banget ya, ngomongin tentang budak cinta. Dan tadi aku ingatkan bahwa seharusnya kita tuh jangan lagi diperhamba sama yang lain, diperbudak, karena di luar Tuhan cuma ada perbudakan. Tapi di dalam Tuhan yang kita seharusnya menghamba kepadanya. Di pemandangan kita tuh sebenarnya hamba Tuhan yang gak layak dipanggil anak. Kita tuh hanya hamba gitu ya. Tapi Tuhan bilang apa di firman-Nya? Aku tidak menyebut kamu lagi hamba. Sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat. Karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu, supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, diberikannya kepadamu. Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Jadi ayatnya ini so sweet banget, dan pas banget sama tema kita hari ini, di mana kita malah memperbudak diri kita kepada hal yang lain. Tapi ketahuilah, kalau kita benar-benar seharusnya menyadari panggilan kita untuk menjadi hamba Tuhan. Bahkan di pemandangan Tuhan, kita bukan lagi cuma sekedar hamba. Bukan seperti mungkin pasangan kita yang mengatasnamakan cinta, tapi sebenarnya sedang memperbudak kita. Tuhan kita yang seharusnya kita menghamba kepadanya. Dia memandang kita sebagai sahabatnya, yang memberitahukan apa yang dia inginkan bagi hidup kita. Jadi hari ini pun yang di-sharingkan di master plan, jadikanlah, sadarilah itu, bahwa itu adalah cara Tuhan untuk memberitahukan segala hal bagi kita. Sedang menuntun kita di dalam hubungan. Kalau hubungannya masih salah, Tuhan sedang menuntun kita keluar dari hubungan yang salah itu kembali kepadanya. Karena kata Tuhan, apa ini terlalu so sweet kan? Bukan kita yang memilih dia. Ingatlah bahwa kita itu udah dipilih sama Tuhan. Dia yang memilih kita. Dan panggilannya dia itu lebih besar dari yang pernah kita bayangkan. Dia merindukan kita terus berbuah. Dan itu benar-benar kebahagiaan sejati. Kita bisa hidup di dalam dia. Bisa berbuah untuk kesenangannya dia. Dan itu pun akan kembali menjadi kesenangannya kita. Itu yang dia mau. Kita punya hidup yang sungguh-sungguh ada damai sejahtera, di mana kita biarkan Tuhan yang memimpin kehidupan kita di dalam hubungan love relationship kita juga. Dan karena apa?
Karena Dia telah memilih kita dan menginginkan kita berbuah-buah, dan buahnya itu tetap. Inilah kehendaknya Tuhan nih. Perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Jadi kasihi dengan kasih yang benar, cinta yang benar-benar cinta yang dari Tuhan, bukan cinta yang atas nama cinta doang padahal ada keegoisan di dalamnya, tapi kasih yang benar-benar mengasihi seorang akan yang lain, termasuk pasti mengasihi pasangan kita. Kasihilah dengan kasih yang benar, yang dari Tuhan sendiri. Jadi jangan pernah lupakan Dia yang sudah memilih kita, mengasihi kita. Biarlah kita bawa setiap apa yang kita lakukan dalam dunia ini, termasuk hubungan kita dengan sesama manusia, kita bawa sebagai manifestasi kita mengasihi balik kepada Tuhan. Itu sih, kalau kita motivasinya, kita menyadari Tuhan sangat mengasihi kita, dan kita punya motivasi untuk mengasihi Tuhan kembali, kita nggak akan ada yang namanya rela memperbudak pasangan kita atas nama cinta. Dan kita juga tahu posisi kita nggak akan mau diperbudak, karena cukuplah kita ini hamba-hambanya Tuhan, bukan kepada yang lain. Gitu ya guys ya, jangan pernah lupakan Tuhan udah sangat mengasihi kita, dan mari kita pergunakan kepercayaan Tuhan ini, segala hubungan di dunia, untuk saling mengasihi sesama kita sebagai bukti kita mengasihi Tuhan kembali. Gitu guys, sama-sama menghamba sama Tuhan, bukan budak cinta tapi hamba cinta. Hamba cintanya itu cinta benar-benar God is love. Jadi kita semua hamba-hamba cinta, memang hamba cinta. Amin. Amin banget ya. Thank you banget. Thank you Kak. Kisha dan Sabrina dan semuanya adik-adik. Thank you ya for having me. Boleh pimpin kita dalam doa. Ya, mari kita sama-sama berdoa ya adik-adik ya. Mari kita bersatu hati. Bapak, kami bersyukur untuk hari ini Tuhan, firman-Mu yang telah Engkau bagikan kepada kami semua. Terima kasih Tuhan untuk tuntunan-Mu yang selalu nyata di dalam kehidupan kami. Terima kasih, aku mengucap syukur Tuhan, khususnya untuk adik-adikku di master plan ini, semuanya yang Tuhan terus jaga di dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan untuk setiap pribadi, lepas pribadi yang boleh ada di master plan. Kami tahu master plan itu jadi cara Tuhan untuk terus menjagai anak-anak-Mu, dan biarlah anak-anak-Mu ini Tuhan yang ada di dalam komunitas master plan ini terus boleh berbuah dan berbuah lebat. Masing-masing dari mereka Tuhan boleh menemukan panggilannya masing-masing di dalam Tuhan. Terima kasih sudah memanggil kami semua dengan panggilan yang luar biasa, dan kami mau menjawab panggilan Tuhan dengan genap hati kami. Kami mau menyerahkan hidup kami Tuhan ke dalam tangan-Mu, dan biarlah Engkau bentuk kami senantiasa di masa muda kami, masa kami mungkin masih single, atau kami masih sedang menjalani hubungan. Kami mau serahkan semuanya ini hanya ke dalam tangan Tuhan. Tangan Tuhan yang terus bekerja di dalam kehidupan kami. Apapun yang kami lakukan Tuhan, kami mau ganti semua motivasinya, bukan lagi buat kami, tapi ini semua buat Tuhan. Karena Tuhan yang telah menganugerahkannya bagi kami, kami mau mengembalikan semuanya untuk Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan ini, aku boleh sharing dengan adik-adik aku ini. Dan aku percaya meskipun firman Tuhan telah berhenti diberitakan, biar firman Tuhan terus tinggal tetap di dalam hati mereka, terus boleh bertumbuh, berbuah, dan bisa juga jadi berkat buat semua orang yang ada di sekitar masing-masing dari kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan seluruh kehidupan kami sekali lagi hanya ke dalam tangan Tuhan. Berkati juga Sabrina, Kisha, juga Randy, siapapun yang ada di dalam komunitas master plan ini, kakak-kakak rohani, semuanya yang Kau mampukan untuk jadi pemimpin yang terbaik, bisa Tuhan pakai jadi gembalanya Tuhan yang mengembalakan domba-domba-Mu yang sangat Engkau kasihi. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.